Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita mulai dari bagian ini ya. I'lam arsyadakallahu li ta'atih. Iya, Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Hadirin kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Jalla wa'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, pada para sahabat dan juga orang-orang yang setia mengikuti jejak langkah beliau sampai akhir zaman. Di pagi hari ini, sebagaimana biasanya, kita akan kembali memulai pengajian kita dari pembahasan kitab Al-Ushul Tsalatsah dengan hasyiah dari Syekh Abdul Rahman bin Qasim rahimahumullahu jami'an. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas suatu bagian yang penting sekali, atau diantara yang terpenting dari kitab ini, yaitu tentang 3 pilar dalam beragama, di mana seorang wajib untuk mematuhi Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam jika dia tidak ingin bernasib sama seperti Fir'aun yang durhaka kepada Rasulnya. Kemudian yang kedua, wajib untuk menauhidkan Allah Jalla wa'ala sebagai wujud rasa syukur dia, untuk dia tidak mengibadahi siapapun apapun kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, dengan 2 prinsip ini, mengikuti sunnah dan menauhidkan Allah Jalla wa'ala, maka dia juga wajib untuk mengambil prinsip yang ketiga, yaitu mencintai sesama mereka yang berpegang dengan prinsip yang sama. Menjadikan prinsip itu sebagai tolok ukur dalam memberikan kecintaan dan kebencian, atau yang sering kita kenal dengan wala wal bara. Jadi saya ingin tekankan di sini bahwa wala wal bara kita, cinta dan benci kita itu tolok ukurnya adalah tauhid dan sunnah, bukan yang lainnya. Nah, barang siapa yang berpegang dengan ini, maka dialah Hizbullah, sebagaimana yang disebutkan ya, dalam ayat ya, di mana Allah Azza wa Jalla mengatakan di akhir surat Al-Mujadilah, ulaika Hizbullah, mereka itulah golongan Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah bahwasanya
golongan Allah itulah mereka yang akan menang. Yang akan menang di dunia, atau dia akan menang dan pasti menang di akhirat. Ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya, itu setelah uraian ini, beliau mulai masuk kepada pembahasan tentang mengenal ajaran Ibrahim alaihissalam, yang Nabi kita diperintahkan untuk mengikutinya. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu disuruh untuk mengikuti millahnya Ibrahim. Nanti kita akan baca keterangannya. Begitu juga kita sebagai umatnya juga disuruh untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Itu ada pada 2 ayat. Berkata penulis rahimahullah, "I'lam arsyadakallahu li ta'atihi anna al-hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin." Ya, di sini nggak ada kalimat wahdahu. Ya, saya dalam hafalan saya itu ada kalimat wahdahu. Yang artinya, ketahuilah semoga Allah menunjukimu. Arsyadakallah, ya, ar-rusyd adalah hidayah. Semoga Allah memberimu hidayah. Li ta'atihi, untuk mentaatinya. Annal hanifiyata millata Ibrahim, bahwasanya Hanifiyah agama Ibrahim itu. Jadi di sini sudah dijadikan sepaket bahwa dimaksud dengan ajaran Ibrahim itu ajaran yang hanif, atau ajaran Hanifiyah itulah ajaran Ibrahim. Nah, apa yang dimaksud dengan ajaran Hanifiyah itu di sini diterangkan bahwa ajaran Hanifiyah agama Ibrahim itu adalah an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin, yaitu kamu mengibadahi Allah dengan memberikan keikhlasan hanya kepadanya dalam beragama, atau kamu mengibadahi Allah Subhanahu wa taala semata, ya, dengan ibadah-ibadah yang disyariatkan dalam agama. Jadi di sini penulis ingin menerangkan bahwa ajaran Hanifiyah agama Ibrahim itu adalah tauhid. Karena anta'budallaha mukhlishan lahuddin, kamu beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan untuknya agama ini, itu artinya adalah la ilaha illallah. La ilaha illallah itulah tauhid. Anta'budallaha di sini itsbat, menetapkan ibadah kepada Allah, mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah agama ini nafi, itu penolakan terhadap peribadatan kepada apapun dan siapapun selain Allah Azza wa Jalla. Jadi ajaran Ibrahim yang hanif itu adalah at-tauhid, adalah ajaran la ilaha illallah itu. Selanjutnya, wa bidzalika amara Allah jami'an nas, katanya. Dan kepada yang demikian ini Allah perintahkan semua manusia. Jadi semua manusia, bukan hanya Nabi Muhammad seorang, namun semua manusia. Mukminnya, kafirnya, jinnya, manusianya. Allah Azza wa Jalla perintahkan mereka kepada ajaran Ibrahim ini, untuk mengikuti ajaran Ibrahim ini. Wa khalaqahum laha, dan untuk itu Allah ciptakan mereka. Jadi tauhid ini merupakan tujuan diciptakannya kita, dan juga merupakan perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Dan itulah ajaran Ibrahim. Kama qala ta'ala, seperti Allah Ta'ala firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengibadahiku saja. Ya, ayat 56 dari surat Az-Zariyat. Jadi ayat ini
Itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia membatasi bahwa ciptaan manusia, jin dan manusia, ya, itu hanya untuk tujuan ini saja, bukan yang lain. Ya, bahwa diciptakannya kita, begitu juga jin, ya, semuanya Allah ciptakan hanya untuk tujuan ini, hanya untuk ibadah kepada Allah saja. Ya. Wa ma'na ya'budun, dan yang dimaksud dengan ya'budun illa liya'budun, kecuali untuk beribadah. Artinya adalah yuwahhidun, yaitu menauhidkan aku. Artinya mengibadahi Allah dan menolak peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini akan kita bahas insyaallah di pertemuan kita siang hari ini. Jadi pada keterangan penulis di sini, ya, kita bisa simpulkan bahwa yang pertama, kita mengenal bahwa ajaran Ibrahim itu disebut dengan ajaran yang hanif. Kita akan baca dulu keterangan dari Syekh Abdurrahman atau Syekh Abdurrahman bin Qasim rahimahullah. Kata beliau di catatan kakinya, ya, di sini catatan kaki yang ketiga, ya, di layar komputer antum itu pada catatan kaki yang kedua, ya, atau yang pertama. Kata beliau, qala hadaka wa waffaqak. Ya, semoga Allah memberimu petunjuk dan memberimu taufik. Ini dua macam hidayah. Hadaka itu hidayah dilalah wal bayan, itu dikasih tahu jalan kebenaran. Wa waffaqak itu taufik, yaitu hidayah, taufik dan ilham. Ya. Artinya kamu melihat jalan kebenaran itu, dikasih lihat jalan kebenaran itu, kemudian diberi, ya, kemudahan untuk menempuhnya dan menitinya dan menjalaninya. Jadi dua macam hidayah. Lima yanfa'uka fi dunyaka wa akhiratak. Semoga Allah menunjukimu dan memberi taufik kepadamu terhadap yang bermanfaat bagimu dunia dan akhiratmu. Di dunia dan di akhirat. Kemudian beliau menerangkan, qala wa rusydu, yang dimaksud dengan ar-rusyd dari kata arsyadakallah. Semoga Allah menunjukimu, memberimu ar-rusyd. Wa rusydu adalah al-istiqamatu ala tariqil haqqi, yaitu istiqamah, ya, di atas jalan kebenaran. Riddul ghayyi, yaitu lawan, ya, jalan kebenaran di sini, ya, itu lawannya dari al-ghayy. Al-ghayy itu artinya adalah, ya, kesesatan. Artinya semoga Allah menunjukimu, ya, artinya semoga Allah memperlihatkan kepadamu jalan kebenaran itu dan memberimu kemudahan untuk menitinya dan bertahan di atasnya. Ya. Nah, ini tentunya merupakan doa yang agung dan sudah seyogyanya begitu, sudah seharusnya begitu seorang dai mengupayakan hidayah kepada mad'unya, kepada objeknya. Di antaranya dengan doa. Di antaranya dengan, ya, berdoa. Kemudian kata Syekh Abdurrahman selanjutnya pada catatan yang berikutnya menerangkan tentang makna hanifiyah. Kata beliau, qala al-hanifiyah, ya, hanifiyah adalah tariqatun wa syari'atul Khalil Ibrahim, merupakan jalan hidup dan syariatnya Al-Khalil, sang kekasih, ya, karena Nabi Ibrahim dikenal juga dengan Khalilur Rahman, kekasih Allah, sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga demikian. Qala wa jami'ul anbiya alaihimussalam, dan semua nabi alaihimussalam. Maksudnya ini adalah jalannya Ibrahim dan jalan semua nabi.
Ya, itu jalan yang hanif. Apa jalan yang hanif itu? Qala hiya ma qarraraha bihi al-musannif. Yaitu yang diterangkan oleh penulis. Anta budallaha mukhlishan lahuddin. Yaitu kamu mengibadahi Allah dengan mengikhlaskan bagi Allah din ini. Din itu biasa diartikan dengan agama. Ya, sedangkan secara bahasa Arab, din itu adalah ma yudanu bihil abd. Itu amalan, baik amalan hati atau amalan anggota badan yang dengannya seseorang itu mendekatkan diri, ya, dengan al-khauf wal raja, dengan rasa harap, rasa cemas, ya, kepada, ya, kalau kepada Allah maka ini disebut tauhid, kalau kepada selain Allah maka ini disebut syirik. Jadi din itu dia netral. Jadi ada din sahih, ada din yang benar, ya, seperti al-Islam, dan ada ad-din al-batil, din yang batil, yaitu semua agama di luar Islam. Seperti orang Kristen mendekatkan diri kepada Tuhannya, ya, kepada Yesus misalnya. Seperti musyrikin mendekatkan diri kepada Tuhannya, kepada jin, ya, dengan mengibadahinya, ya, dengan beragam macam metode dan cara peribadatan, dari yang berupa syirik akbar atau yang berupa syirik asghar yang merupakan sarana kepada kesyirikan yang besar. Yang keseluruhannya itu ada unsur ibadahnya kepada selain Allah Azza wa Jalla, sampai dalam persoalan jimat, misalnya, ya, sebagai penglaris, ya, agar dagangannya laris, atau untuk menambah karisma, atau misalnya susuk, ya, nggak tahu di Malaysia ada apa enggak, agar terlihat cantik, terlihat tampan, ya, agar orang tetap suka, lengket, dan seterusnya. Ini ada unsur ibadah kepada selain Allah Azza wa Jalla, karena pelakunya dalam kondisi ini terjatuh kepada kesyirikan. Bisa dia berupa syirik akbar sehingga dia batal Islamnya, atau dia berupa syirik asghar sehingga dia jatuh kepada dosa besar yang paling besar. Kembali kepada pembahasan, jadi Hanifiyah itu sudah diterangkan oleh penulis sendiri, oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab sendiri di matanya, yaitu anta'budallaha mukhlishan lahuddin. Kamu mengibadahi Allah. Tadi sudah diterangkan bahwa ini itsbat. Mukhlishan lahuddin, dengan mengikhlaskan hanya untuk Allah agama ini. Ini adalah nafi, itu menolak semua ibadah dari selain Allah, pada selain Allah. Yang saya katakan, ya, kesimpulannya inilah la ilaha illallah, bahwa agamanya para rasul itu la ilaha illallah. Jadi bisa ditarik lagi bahwa semua nabi dan semua rasul itu agamanya Islam. Ya, agamanya adalah Islam, yaitu at-tauhid. Qala fa hadhihi hiya haqiqatu millatil Islam, millati Ibrahim. Maka inilah hakikat dari agamanya Ibrahim. Ya. Ibadatullah bil ikhlas, mengibadahi Allah dengan keikhlasan. Artinya keikhlasan itu, ya, nggak seperti yang dianggap oleh banyak orang, ya, tidak mengharap pahala. Ini salah. Justru dalam mengibadahi Allah itu harus mengharap pahala. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas itu artinya cuman Allah yang kamu ibadahi. Jangan ibadah kepada selain Allah. Jangan ibadah kepada jin, jangan ibadah kepada, ya, demit, jangan ibadah kepada kuburan, ya, dengan tujuan apapun, dengan maksud apapun. Qala wal ikhlasu, dan ikhlas di sini artinya adalah hubbullahi, mencintai Allah, wa iradatu wajhih, dan hanya mengharapkan wajahnya, mengharapkan ganjarannya, mengharapkan ridhanya. Wa ibadatullah bil ikhlas, dan mengibadahi Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas, wa tarku ibadati ma siwah, dan meninggalkan ibadah kepada selain Allah, hiyal madhkurah fi qauli ta'ala, itulah yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, thumma auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang hanif ini, dan dia tidak termasuk dari golongan orang-orang musyrik. Nah, pada ayat ini kita lihat
Yang pertama yang kaitannya dengan kita bahas, bahwa Allah sebut millata Ibrahim itu hanifan. Bahwa ajaran yang hanif itu agamanya Ibrahim. Bahwa agama Ibrahim itulah ajaran yang hanif. Yang kedua, Allah suruh Nabi kita untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang hanif ini. Atau ajaran hanifiyah ini. Dan hanifiyah itu wa ma kana minal musyrikin. Yaitu mengibadahi Allah semata dan tidak tergolong dari orang-orang musyrik secara akidahnya. Begitu juga secara muamalahnya. Ya. Dia terpisah dari orang-orang musyrikin. Qala fi qawlihi, dan juga seperti yang terdapat pada firman-Nya, inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu dulu adalah umat. Ya, disebut umat karena pada waktu itu dia seorang yang berada di atas kebenaran. Di saat seluruh dunia ini semuanya sesat, hanya dia yang berada di atas kebenaran. Qanitan lillahi, kunut itu dawamut ta'ah, terus mengerjakan ketaatan kepada Allah, senantiasa nggak lepas dalam mentaati Allah. Hanifa, hanif itu ya lurus di atas tauhid. Walam yakum minal musyrikin, dan dia bukan termasuk orang-orang musyrik. Nah, kembali kepada apa yang tadi disampaikan di atas. Jadi apa ajaran Ibrahim itu? Dan apa ajaran yang hanif itu sudah diterangkan oleh penulis, yaitu tauhid. Kemudian kita dapati juga bahwa itu perintah Allah kepada nabinya untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang hanif. Kemudian berkata Syekh Abdul Rahman, wala wal hanifu, dan hanif itu sendiri secara bahasa dia mushtaqun minal hanaf. Asalnya dari kata hanaf. Wa huwal mail, yaitu condong. Artinya condong. Wal hanif, maka orang yang hanif itu al-ma'il anisyid, condong berpaling dari kesyirikan. Qasdan ila tauhid, lurus menuju at-tauhid. Ya, jadi hanif ini memiliki makna yang dua makna yang saling bertolak belakang. Dia lurus dan juga condong. Maksudnya lurus, ya hanya beribadah kepada Allah semata. Condong artinya meninggalkan kesyirikan. Jadi kata hanif di sini itu mengandung makna nafi dan itsbat. Ya, mengandung makna nafi dan itsbat. Itsbat pada ya dia mengibadahi Allah semata. Kemudian nafinya itu ya dia meninggalkan ibadah kepada selain Allah azza wajalla. Ya. Qala wal hanifu al-mustaqim, maka al-hanif itu artinya yang lurus, al-mustamsik bil Islam, yang berpegang teguh dengan Islam, al-muqbilu ala Allah, hanya menghadapkan wajah kepada Allah, al-mu'ridu an kulli ma siwa, dan berpaling dari selain Allah. Kullu man kana ala dini Ibrahim alaihissalam, dan hanif itu adalah untuk siapa saja, penamaan bagi siapa saja yang berada di atas agamanya Ibrahim alaihissalam, ya, karena dia ya istiqomah di atas tauhid dan meninggalkan segala macam bentuk-bentuk kesyirikan. Ya, jadi semoga sudah difahami apa makna ya Ibrahim, makna al-hanif millata Ibrahim di sini. Ya. Selanjutnya berkata beliau yaitu menerangkan tentang makna ya mukhlishan lahuddin. Di sini kata penulis qala wa bidzalika amara Allahu jami'an nas wa khalaqahum laha. Dan kepada ajaran yang hanif ini Allah suruh semua manusia dan itu menjadi tujuan mereka diciptakan. Nah, lalu kata penulis qala ay wa bil ikhlas fi jami'i ma ta'abbadna bihi. Kata penulis qala, dan dengan keikhlasan ya pada semua yang kita kerjakan
ya, berupa peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi huwa millatu Ibrahim. Yang mana itu adalah ajaran Ibrahim. Amarallahu biha jami'an nas. Dengannya Allah perintahkan semua manusia. Wa khalaqalaha jami'ats tsaqalain. Dan untuk itu juga Allah ciptakan jin dan manusia. Baik, di sini coba bisa ditarik dulu ke atas nomor 3-nya, catatan kakinya di mana? Ya. Wa khalaqahum lah. Ya, di sini di buku saya posisi catatan kakinya kurang tepat. Ya, jadi Allah Azza wa Jalla menciptakan manusia untuk mengibadahinya saja. Itu untuk tujuan ini. Apa tujuan itu? Yaitu tauhid. Ya, untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Dan Allah perintah juga. Jadi dia menjadi maksud dari diciptakannya manusia, jin dan manusia. Dan juga merupakan isi dari perintah Allah Azza wa Jalla kepada kita. Ya. Nah, kemudian beliau berdalil dengan ayat 56 dari surat Az-Zariyat yang bunyinya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk mengibadahiku. Ya, maksudnya mengibadahiku saja. Kata Syekh Abdul Rahman yaqul ay ma awjada subhanahu wa ta'ala ats-tsaqalain illa li hikmatin 'azimah. Maksudnya bahwa Allah Azza wa Jalla tidak menjadikan jin dan manusia ats-tsaqalain melainkan untuk hikmah yang agung, tujuan yang mulia. Wa hadhil hikmah al-'azimah, dan tujuan yang mulia ini adalah hiya ibadatullahi wahdahu la syarikalah. Yaitu mengibadahi Allah semata dan meninggalkan ya kesyirikan. Wa tarku ibadati masiwa, dan tidak mengibadahi selain Allah. Nah, ini hikmah yang agung itu. Ya, jadi kita itu diciptakan untuk satu tujuan. Dan tujuan ini juga merupakan isi dari perintah Allah kepada kita. Kalau afadat, maka dia memberi ya informasi kepada kita annal khalqa lam yukhlaqu abatha, bahwa makhluk-makhluk ini itu tidak diciptakan sia-sia. Walam yutraku sudah, dan tidak dibiarkan sia-sia tanpa perintah dan tanpa larangan. Jadi ini seperti yang terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la yurja'un?" Apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan sia-sia, lantas kalian tidak dikembalikan kepada kami? Ya. Nah, dijelaskan oleh para ulama, maksudnya tanpa perintah dan tanpa larangan. Jadi kalau ada orang menyangka bahwa kita diciptakan lalu nggak diperintah dan nggak dilarang, ya ini menuduh ya bahwa Allah Azza wa Jalla telah melakukan perbuatan yang sia-sia. Ya, sesungguhnya Allah telah menciptakan kita untuk suatu tujuan yang agung itu, yang ada dalam surat Az-Zariyat 56 itu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Ya. Jadi apa ya informasi baru di sini, bahwa tujuan diciptakan kita ya adalah untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Dan mengikuti ajaran Ibrahim itu juga perintah Allah kepada kita. Dan perintah Allah Azza wa Jalla kepada para anbiya. Ya. Dan secara khusus kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada ayat yang tadi kita baca. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikuti ajaran Ibrahim yang hanif itu. Ya. Ini perintah kepada Nabi.
Terus perintah kepada kita di mana? Dalam surat Al-Bayyinah, di mana Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Dan tidaklah mereka diperintahkan melainkan untuk mengibadahi Allah dengan ikhlas di atas ajaran yang hanif, sebagai orang-orang yang hanif. Jadi perintah kepada nabinya untuk mengikuti ajaran Ibrahim, perintah ya kepada ya kita untuk mengikuti ajaran Ibrahim. Kemudian dalam surat Az-Zariyat ayat 56, maksud diciptakannya kita untuk mengikuti ajaran Ibrahim, ya. Di muaranya ke situ. Ya. Muaranya ada pada ajaran Ibrahim itu. Berupa ajaran yang hanif itu. Nah, kemudian kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah. Ini bukan maksudnya kalau dia sudah ibadah berarti dia sudah memenuhi tujuan dari penciptaan itu. Ya. Kenapa? Karena yang dimaksud dalam ayat ini bukan sekedar ibadah. Karena yang namanya beribadah itu ada banyak. Ada yang ibadah kepada Allah, ya, tapi dia ibadah juga kepada selain Allah. Dia belum memenuhi tujuan dari diciptakan dia. Ada yang beribadah kepada selain Allah, ya, dan dia tidak ibadah kepada Allah. Begitu juga. Lantas siapa yang telah memenuhi maksud dari diciptakannya dia? Yaitu orang yang mengibadahi Allah saja. Maka dimaksud dengan illa liya'budun, ya, maksudnya adalah wa ma'na ya'buduna ay wahidun. Ya. Artinya tauhid. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, maksudnya kecuali untuk menauhidkan aku. Ya. Kecuali untuk mengikuti ajaran Ibrahim yang hanif itu. Ya. Kemudian ya, kita baca keterangan dari Syekh Abdurrahman selanjutnya. Berkata Ibnu Abbas, itu sahabiyun jalil, seorang sahabat Nabi yang mulia, ya, termasuk dari sigharus sahabah, sahabat yang ketika Nabi SAW dan para sahabat seniornya itu sudah lanjut, dia ini masih kecil. Ibnu Abbas, Anas bin Malik, dan banyak lagi, ya, sigharus sahabah. Kata Ibnu Abbas, kullu mawdu'in fil Quran, ya, u'budullah, setiap tempat di situ ada perintah beribadahlah kepada Allah dalam Quran, fama'nahu wahidullah, artinya adalah tauhidkanlah Allah. Fama'nahu wahidullah, artinya adalah tauhidkanlah Allah. Qala wa ja'a aidan ibadatullah tauhidullah. Ya. Dan juga terdapat, ya, bahwa peribadatan kepada Allah itu adalah tauhidullah. Maksudnya apa? Jadi kalau misalnya di dalam ayat Quran terdapat perintah beribadahlah kalian kepada Allah, itu bukan ibadah kepada Allah, namun di samping itu dia juga ibadah kepada selain Allah. Terus dia menganggap bahwa dirinya sudah memenuhi perintah Allah. Karena bukan itu yang dimaksud. Ya, tapi yang dimaksud adalah beribadah kepada Allah, tinggalkan peribadatan kepada selain Allah. Itulah tauhid. Ya, jadi ini kaidah dari Syekh Abdurrahman. Dari Syekh Abdurrahman bin Hasan. Bahwa semua perintah beribadah kepada Allah dalam Quran itu maksudnya adalah tauhidkanlah Allah. Dan ibadah itu sendiri, kata penulis, qala wal ibadatu fil lughati. Sedangkan ibadah itu menurut bahasa artinya adalah at-tadhallulu wal khudu'u, yaitu merendah dan tunduk. Ya, rendah dan tunduk.
Itu asli makna dari kata ibadah. Ya, min qaulihim tariqun mu'abbad ay mudallal. Karena orang Arab dulu kalau mengatakan tentang jalan yang bisa dilalui, ya, bukan jalan yang curam yang sulit ditempuh, ya, mereka sebut dengan tariqun mu'abbad, yaitu jalan yang mu'abbad ay mudallal, yang rendah, yang mudah dilalui, qad wati'atul aqdam, bisa dilalui dengan kaki, bisa kita jalan kaki. Ya. Nah, kaitannya dengan ibadah dalam pengertian syariat, ya, artinya seseorang harus menundukkan hatinya, ya, bahwa Allah yang maha besar, bahwa hanya Dia pemberi nikmat, sehingga dia harus bersyukur kepadanya. Kemudian dia tundukkan pula anggota badannya, ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki, untuk mengerjakan semua perintah Allah kepada Allah semata, dan meninggalkan semua yang Allah Azza wa Jalla larang. Nah, dengan begitu berarti dia telah tunduk, ya, dan merendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun orang yang tunduk, dia sholat misalnya, datang perintah puasa dia puasa, namun di saat dia kejepit atau ada urusan dia pergi ke dukun, ya, dia telah merusak prinsip ibadah. Karena ibadah yang dituntut dalam Islam adalah ibadah yang murni hanya untuk Allah. Nah, kemudian kata beliau, qala wa summiyat wadhaifu syar'i 'ala al-mukallafin ibadat li'annahum yaf'alunaha lillahi khati'ina dzallin. Dan tugas yang diembankan syariat ini kepada jin dan manusia disebut dengan penamaan ibadah itu karena mereka mengerjakannya untuk Allah dengan hati yang tunduk dan anggota badan yang merendah. Wa ya'ti ta'rifuha fi syara'. Dan insyaallah akan datang, kata beliau, pengertian ibadah itu menurut syariat. Tapi di sini kita ketahui apa arti ibadah secara bahasa dan apa kaitannya, ya, dengan apa yang kita kerjakan. Tadi yang Allah perintahkan, sholat misalnya, puasa, zakat. Ya. Nah, maka kapan ini diberikan kepada selain Allah? Seperti misalnya puasa, dia berikan kepada jin karena ada tujuan tertentu, maka dia merusak ibadahnya. Karena Allah nggak terima, ya, ente sekali tunduk kepada Allah, sekali tunduk kepada selain Allah. Yang Allah terima itu bulat-bulat. Kalian serahkan ketundukanmu hanya kepada Allah Azza wa Jalla. Secara total, hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, ini. Ya, jadi apa kesimpulan dari yang kita bahas di sini? Yaitu yang pertama, kita mengenal bahwa ajaran Ibrahim adalah ajaran yang hanif. Kemudian yang kedua, apa pengertian ajaran yang hanif itu? Kemudian yang ketiga, bahwa perintah untuk mengikuti ajaran Ibrahim ini perintah kepada Nabi kita, perintah kepada kita. Perintah kepada Nabi kita itu ada pada firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa." Ya, kemudian kami wahyukan kepada wahai Muhammad, ikutilah ajaran Ibrahim yang hanif, dalam surat An-Nahl ayat 123. Perintah kepada kita itu pada firman Allah dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma khalaq, Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Kemudian mengikuti ajaran yang hanif itu maksud dari diciptakannya kita. Itu yang ada pada surat Az-Zariyat pada ayat 56. Oke, lanjut. Kemudian berkata penulis, qala wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid. Dan yang paling besar Allah perintahkan kita adalah tauhid. Wa huwa ifradullahi bil ibadah. Tauhid itu adalah menunggalkan Allah dalam peribadatan. Artinya hanya Allah yang kamu ibadahi. Ini perintah Allah yang paling besar kepada kita. Ya, bukan sholat. Ya, sholat perintah Allah yang besar. Namun dia dikerjakan dalam rangka menauhidkan Allah. Ya.
Oleh karena itu orang yang menauhidkan Allah kemudian meninggal dan dia belum mengerjakan sholat masuk surga. Ya. Dan orang yang tidak menauhidkan Allah sekalipun dia sholat maka kekal di neraka. Ya. Nah, yang pertama itu untuk orang yang nggak sempat mengerjakan ibadah. Misalnya dia masuk Islam, ya, paham makna tauhid, kemudian dia meninggal setelahnya. Dia belum pernah mengerjakan ibadah apapun untuk Allah. Selain tauhidnya itu maka dia masuk surga. Tapi ini kasus sifatnya. Ya, sifatnya kasus. Maksudnya kasus, artinya ini nggak bisa dipukul rata. Sehingga diberlakukan kepada orang yang nggak pernah beramal. Ya, sedangkan Allah kasih dia kesempatan untuk ya beramal, panjang umur, ngaku muslim tapi nggak mengerjakan perintah, nggak meninggalkan larangan, tidak meninggalkan larangan. Ya, yang seperti ini nggak berlaku bagi mereka. Tapi yang kita maksud di sini adalah siapa yang dia beriman kemudian belum sempat beramal meninggal. Ya, jadi orang yang menauhidkan Allah tempatnya di surga. Baik dia ini sempat beramal atau belum sempat beramal. Nah, orang yang mengerjakan perintah namun dia meninggalkan tauhid, mengerjakan sholat namun tauhidnya ditinggalkan, maka kekal di neraka jahanam waliyadzubillah. Ya, jadi perintah Allah yang paling besar tauhid. Nah, kemudian penulis menjelaskan apa definisi tauhid. Nah, ini kita harus hafal. Ya, tauhid secara syariat artinya adalah ifradullah bil ibadah. Ifrad, ya, afrada yufridu. Ya, yaitu menunggalkan Allah, menjadikannya fard satu-satunya bil ibadah yang diibadahi. Ya, kalau menjadikan Allah satu-satunya yang diibadahi, itu artinya dia nggak ibadah kepada apapun siapapun selain Allah. Baik dari syirik akbar atau syirik kecil. Nah, syirik akbar mungkin ketahuan ya. Walaupun juga banyak orang terjatuh kepadanya. Yang syirik kecil ini jauh lebih banyak. Ya, bahkan syirik-syirik kecil yang mengarah kepada syirik akbar juga banyak sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau perintah Allah yang paling besar itu tauhid, maka kebalikan tauhid, lawan dari tauhid itu syirik. Dia adalah larangan Allah yang paling besar. Maka oleh karena itu berkata penulis wa a'zamu ma naha anhu asyirku. Dan yang paling besar Allah larang kita itu kesyirikan. Ya, jadi kalau kita lihat dalam Quran banyak sekali larangan dari melakukan kesyirikan. Ya, kesyirikan itu secara bahasa juga ya nggak keluar dari maknanya secara syariat. Kata syirik ya seperti berserikat itu ya mengandung makna nggak sendirian. Artinya dia nggak sendiri. Adanya ya pihak lain. Makanya kesyirikan itu ya didefinisikan di sini huwa da'watu ghairihi ma'ahu. Beribadah kepada selain Allah di samping Allah. Ya, beribadah kepada selain Allah di samping Allah. Di samping Allah maksudnya dia sudah ibadah kepada Allah. Tapi dia juga beribadah kepada selain Allah. Ini syirik, hakikat syirik di sini. Ya, maka ya, orang yang sudah ibadah kepada Allah itu bukan jaminan dia nggak melakukan kesyirikan. Kenapa? Karena kesyirikan itu justru ya pada orang yang beribadah kepada Allah, namun dia nggak paham tauhid, sehingga di samping ibadah dia kepada Allah, dia juga ibadah kepada selain Allah. Ya, jadi ini insya Allah yang akan jadi pembahasan kita di kesempatan yang akan datang. Ya, kalau ada yang ingin ditanyakan, maka saya persilahkan. Barakallahu fiik. Halo, assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, Tad. Ini terkait dengan konten-konten yang di sekarang ini, Tad. Ini kan banyak yang buat konten berucapkan langit bolehkah turunkan saya ini itu gitu. Itu kan berminta kepada langit otomatis ya, Tad. Kalimatnya gimana?
yang sering saya dengar itu biasanya kalimatnya, langit bolehkah turunkan saya permintaan apa gitu. Itu kan berminta kepada langit. Itu gimana Ya, hukumnya tuh? ya itu banyak di pada lirik-lirik lagu ya. Ya seperti kalau saya nggak salah ingat juga ada itu lagu lama ya. Liriknya apa itu? Lupa aku. Jadi banyak memang yang seperti itu. Itu banyaknya di lagu-lagu, di musik-musik. Nah, ini minimal itu syirik kecil. Kenapa kita katakan syirik kecil? Karena dia akan berkilah. Ini maksudnya eh, bahasa sastra kata dia. Maksudnya minta kepada Allah. Nah, berarti kalau begitu kesalahannya itu kesalahan dalam lafal. Ya, kesalahan dalam pengucapan. Maka ini syirik kecil aja. Ya. Kalau dibilang kan saya nggak bermaksud minta kepada selain Allah, ini cuma bahasa sastra. Ya. Makanya Allah bilang dalam Al-Quran, wasyu'ara'u yattabi'umul ghawun. Jadi penyair itu saking pengennya dia agar bahasanya itu terdengar indah, ya, dia masuk ke dalam bahasa-bahasa yang beresiko gitu. Jadi minimal dia jatuh kepada syirik asghar. Tapi kalau dia maksudkan maknanya, bahwa dia minta kepada langit atau minta kepada makhluk, maka dia jatuh kepada syirik akbar. Allahu a'lam. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh Ustaz bagi penjelasan? Ya, silakan. Baru-baru ini di sini ada apa kalau raya Hindu apa Hari Deepavali gitu. Apa Pak? Tolong bisa lebih jelas lagi? Baru-baru ini ada perayaan Hari Deepavali untuk orang yang beragama Hindu. Hari apa namanya? Hari Deepavali untuk orang yang Ya, beragama Hindu. itu perayaan agama Hindu ya. Apa pendapat Ustaz orang Muslim yang mengucapkan selamat kepada golongan Hindu tersebut? Iya. Nah, di perayaan itu perayaan berupa apa Pak? Bisa dijelasin nggak? Atas apa itu? Hari perayaan Deepavali itu perayaan untuk golongan Hindu yang saya rasa untuk khas untuk golongan agama mereka. Jadi saya minta penjelasan saya mohon penjelasan Ustaz, apakah golongan Muslim yang mengucapkan selamat kepada perayaan mereka adakah kufur atau bagaimana? Ya, persoalan mengucapkan selamat kepada hari perayaan orang non-Muslim, di mana perayaan keagamaan ya. Jadi ada perayaan adat, ada perayaan keagamaan. Kadang kita mesti pisahkan juga ini. Ini biasanya ada pada orang-orang Chinese, orang-orang Tionghoa. Itu ada yang perayaannya lebih identik kepada mereka sebagai bangsa Tionghoa. Ya, berarti ini larinya kepada adat. Ada juga yang kembalinya kepada agama. Jadi kita pisahkan di situ. Jadi kita lihat dulu. Minimal ya kalau tidak jatuh kepada syirik akbar, ini hukumnya dosa besar. Kapan jatuh kepada dosa besar? Kalau tidak ada pada perayaan tersebut peribadatan kepada selain Allah atau unsur membenarkan praktek ibadah mereka kepada selain Allah, ya, maka itu jatuhnya kepada dosa besar. Ya, berdasarkan sabda Nabi SAW, man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa meniru satu kaum maka mereka termasuk darinya. Dan tentunya mereka sesama mereka akan ada ucapan saling ya ucapan selamat ya sesama mereka. Terus kita sebagai muslim ikutan termasuk dalam kategori tasyabbuh. Kalau diikuti dengan ridho ya kita ridho dengan perayaan tersebut, itu juga dilihat apakah perayaan tersebut terkandung di dalamnya unsur ibadah kepada selain Allah atau tidak. Maka minimal seperti yang saya katakan itu hukumnya dosa besar. Ya, hukumnya dosa besar.
dan bisa jatuh kepada syirik akbar ya jika ya terkandung di dalamnya unsur bahwa kita ridha ya dengan adanya peribadatan kepada selain Allah di situ. Sama seperti perayaan ya orang Kristen ya yang mengatakan bahwa Isa itu Tuhan atau anak Tuhan, kemudian hari kelahirannya dirayakan, kemudian kaum muslimin ikut ya saling mengucapkan selamat kepada orang-orang non muslim. Ini bisa jatuh kepada dosa besar, walaupun ya paling ringannya itu adalah ya maksiat dan masuk dalam kategori mohon maaf bisa jatuh kepada syirik akbar, kufuran yang membatalkan keislaman, walaupun ya paling ringannya itu hukumnya adalah ya dosa besar ya karena adanya unsur dari unsur-unsur tasyabuh tadi. Wallahu a'lam. Baik, mungkin sampai di sini aja insyaallah pertemuan kita. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Semoga Allah Azza wa Jalla memberi kepada kita taufik. Ini ada Ustaz Taufik dari Aceh. Hayakallah. Ya, kalau saya nggak salah, ya, takut-takut namanya doang yang sama. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.